Kita buka Alkitab kita, Filipi 1, Filipi 1 pasal 2. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 11. Kita bergantian untuk membaca. Sudah dapat? Katakan amin kalau sudah dapat. Filipi 2 ayat 1. Amin. Perikop di atas, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya yang pertama ya, ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus adalah nasihat, ada penghiburan, kasih, dan persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita sama-sama belajar ya. Siapapun dia yang membawa firman, jangan dilihat latar belakangnya. Dan siapapun yang memberi nasihat kepada kita, jangan dilihat latar belakangnya. Anggaplah sebagai air yang terpancur dari pancuran. Kalau memang itu bersih, ambil buat diri kamu sendiri. Kalau memang tidak, jangan diambil ya. Jadi kita nggak boleh memandang karena itu pendeta terkenal, perkataan dia yang benar. Tapi ada seorang hamba menasehati kita. Latar belakangmu begini, pasti ada di dalam hati kita kayak gitu. Nah, kadang ya kita umat Tuhan, kalau pendeta terkenal, kalau kadang kita ikutin satu persatu yang dibilangnya dia itu, ada kok melenceng, ada kok yang nggak benar. Itu tapi orang sangat percaya sama dia karena dia udah pendeta terkenal, dia udah tersohor, dia udah kemana-mana memberitakan firman. Tapi kalau kita ikutin kata demi kata demi kata, suka ada kok melenceng. Jadi yang saya bilang di sini intinya, kita siapapun, dia orang yang memberikan firman, jangan kita lihat latar belakangnya. Itu aja. Jadi kalau benar kita ambil, kalau tidak, ya jangan. Jadi yang kita maksud di sini kita sama-sama belajar. Tadi di sini dibilang, karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
kita melencengkan dulu sedikit ke perkumpulan kita. Kalau kita membentuk suatu kumpulan, satu dengan yang lain itu harus saling bertukar pikiran, memberikan selalu pendapat. Ini bagaimana, apalagi kita keluarga. Boleh kok toleransi, begini. Jadi yang kita kasih, yang kita ambil di sini kesepakatan, satu jiwa, kesepakatan. Itu paling utama bagi kumpulan itu biar berjalan lancar. Jadi maksud saya bilang melenceng tadi sedikit ke kepunguan Opu Erni ini karena kita sedikit gitu ya, sangat sedikit ya. Kita berdoa terus biar semakin banyak peparan Opu Erni yang ikut kumpulan ini dan diberikan kesehatan kekuatan bagi kita semua biar semakin bertambah di kumpulan ini. Jadi ya itu tadi kesepakatan, itu tadi satu intinya, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah merendahkan hati yang seorang, menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini sangat sulit bagi kita umat Tuhan merendahkan diri dari orang lain. Dia udah besar, dia pejabat, dia pejabat lah kita bikin dia tuh. Gak mungkin dia merendahkan diri di hadapan kita. Gak mungkin. Tapi kata Tuhan di sini kita merendahkan diri biarlah orang lain kita anggap lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Ini Tuhan mengajari kita di sini untuk selalu rendah hati. Biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Kita dituntut Tuhan di sini sujud menyembah Tuhan di bawah kakinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini di perkumpulan ini kita bawa, ya, ada yang penting sekali untuk teman-teman kita, untuk kita satu kumpulan. Kalau memang dibicarakan, kita sepakati apa yang bisa kita bantu, karena dia sangat penting. Itu namanya itu ada perkumpulan. Jadi apa yang terpenting itu kita komunikasikan. Kalau memang bisa kita bantu kepentingan seseorang itu sama aja kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan. Walaupun seseorang itu belum sama dengan rupa Kristus, walaupun yang orang besar itu dia belum sama dengan wajah Allah, rupa Allah, tapi kita jangan memandang dia. Kita pandang Yesus Kristus ada di wajahnya. Jadi kita menganggap dia adalah ciptaan Kristus dan dia di wajahnya dia terpancar wajah Kristus. Kita perlu taat dan merendahkan diri kepada yang tadi. Jadi bukan cuma pejabat aja, orang bawahan pun, ibaratnya kata kasarnya orang miskin pun yang meminta kepada kita, kita harus tolong sedapat mungkin. Kalau memang kita kuat, nggak bisa sepenuhnya, ya dengan tenaga seadanya lah. Kalau kita memberi hati untuk seseorang itu,
berarti kita termasuk merendahkan diri, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Tuhan Yesus saja dia mau menjadi hamba, dia mau menjadi manusia, dia mau mengosongkan dirinya, mengosongkan jabatannya, mengosongkan apa yang ada dia miliki. Dia mau seperti manusia, biar dia rasakan bagaimana manusia. Jadi ya selalu ini kita diajarinya merendahkan diri. Memang sangat sulit sekali kita merendahkan diri. Benar. Siapapun dia orangnya, sangat sulit merendahkan diri. Apalagi untuk orang di bawahan dia. Dia tak mungkin dia mau merendahkan diri. Tapi kita diajari firman di sini, kita harus selalu merendahkan diri. Malah dibilang tadi di sini, kita anggap ya diri kita lebih rendah daripada seseorang itu. Jadi terpancar kasih Kristus di dalam hati kita. Kalau kita mau merendahkan diri selalu. Jadi dan rendahkanlah diri dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya sama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di sini maksudnya, kalau kita selalu meninggikan diri kita sendiri, kata sebelah, misalnya agama sebelah, samanya seperti aku. Tapi kalau di dalam hati kita itu, di dalam wajah kita itu terpancar kasih Kristus, bukan gambaran Kristus ada di wajah kita, bukannya gambaran Tuhan Yesus ada di yang tersalib ada di wajah kita biar orang kenal, bukan. Tapi bagaimana perbuatan Kristus yang selalu merendahkan diri, bagaimana perbuatan Yesus Kristus yang selalu dia menyayangi seseorang. Begitulah maksudku, kita di sekeliling kita, bukan cuma di kumpulan ini, di sekeliling kita. Biarlah kita berdampak bagi semua orang. Di sekeliling kita, biarlah kita berdampak. Dimanapun kita ada, biarlah kita jadi berdampak. Jadi, begitulah firman Tuhan yang bisa saya uraikan malam hari ini. Nanti kita sharingkan. Kalau memang ada yang salah, nanti dibetulkan. Mari kita berdoa.